Ya, saudara, bentrok antar warga Rempang dengan aparat gabungan di Jembatan 4 Barelang pada Kamis siang menyisakan trauma bagi anak-anak pelajar di sana. Secara tiba-tiba mereka harus menghirup gas air mata, mendengar teriakan hingga lari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Menyikapi hal tersebut, kami telah terhubung dengan Ibu Setiasih Priherlina selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ima Ya, dan Ibu, pemirsa ya. izin Bu, apakah Ibu telah melihat video Bu bagaimana paniknya anak-anak di Tanjung Kertang saat terjadinya bentrok warga dan aparat tadi siang Bu? Iya, kalau video banyak banget ya yang beredar ya. Cuman memang kita harus lebih arif melihat video itu. Banyak Mbak, sudah saya lihat Mbak, baik yang live ataupun yang kiriman-kiriman video ke kami juga cukup lumayan banyak. Ditambah dengan berita dari Dinas Kominfo ya, baik yang semua itu. Banyak sekali warta berita yang ada di situ. Ya Bu, lalu bagaimana Bu menurut Ibu apa yang dirasakan oleh anak-anak tadi Bu? Oh iya, terima kasih Pak Tampos. Jadi begini, anak dan perempuan itu kan umur yang rentan. Kemudian yang sering diabaikan ketika terjadi sebuah entah bencana, relokasi, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan keadaan darurat, biasanya anak itu sering dilupakan. Oleh karena itu saya tidak habis pikir ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh BP beserta dikawal oleh aparat, melupakan hal yang sebenarnya besar ya, tetapi karena mungkin anak dianggap kecil, jadi hal ini yang diabaikan. Makanya gagap ketika ternyata ada anak nih di sini gitu kan, masih sekolah, masih belajar, menerima pelajaran dengan baik, tiba-tiba ada seperti itu. Saya sih tidak bisa membayangkan kemungkinan anak tuh juga mendengar letusan gitu ya, letusan dengan senjata air dan gas mata air dan lain-lain itu. Jadi itu yang pertama menjadi shock bagi anak-anak menurut saya. Maka tadi kita lihat kepala sekolah mengarahkan anak-anak untuk lari ke hutan. Ya, ada ketika lari ada yang kena kakinya kayu dan lain itu menambah rasa cemas, kekhawatiran anak. Kemudian dari share-nya Bapak Kanit PPA kita, Pak Pahan, juga saya melihat bagaimana aparat juga tanggap terhadap hak yang kejadian yang ditimbulkan ini yang berdampak pada anak. Di situ aparat juga memberikan pertolongan kepada bayi yang memang sudah kesulitan nafas dan alhamdulillah dirujuk ke rumah sakit bisa tertolong. Jadi kecemasan itu pasti ada, traumatik itu pasti ada Mbak Ima. Karena jangan sampai mindset dari anak untuk sebuah industri kemudian melemahkan pikiran mereka, melemahkan daya juang mereka ke depan. Ya Bu, selain itu Bu, gimana Bu? Selain itu dampak buruk yang terjadi atas kejadian tadi itu bagi mereka apa saja Bu kira-kira? Ya pastinya traumatik ya. Mindset itu akan merubah kepada pandangan bahwa industri itu bagus untuk kehidupan masa depan mereka. Gitu kan? Jadi kemungkinan ada sebuah ketakutan ketika akan terjadi perubahan yang besar, kemudian mereka menjadi korban kan gitu. Ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Nah ini butuh healing ya, butuh counseling. Dan kami berharap sih baik Dinas Pemberdayaan Perempuan kan sudah ada unit pelayanan teknis daerah segera turun untuk melakukan konseling. LPA insya Allah hari Sabtu kita akan ke sana menunggu kondisi yang sangat kondusif. Kemudian kita bisa melakukan pendataan dan juga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang jelas Mbak Ima, di situasi apapun anak ini terabaikan, walaupun
pihak pemerintah sudah siap dengan semuanya, mungkin rumah sakitnya juga sudah disiapkan, tapi lupa ada anak di situ, ada perempuan di situ, ada anaknya yang di rumah yang nggak sekolah juga ada gitu loh. Nah, hal ini yang saya sih dengarnya nanti ada tim survei lagi ya, tetapi ini menjadi evaluasi yang sangat berharga bagi kedua belah pihak gitu ya. Karena saya tidak melihat apa yang mereka kerjakan, tetapi bagaimana apa yang mereka kerjakan itu berdampak kepada anak-anak. Di SMP Negeri 22 itu kan ada 350 anak. Bagaimana anak itu akan dengan leluasa bersekolah tanpa ada jaminan, tidak ada bentrok kembali. Begitu Mbak Ima. Ya Bu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi Bu, kira-kira bagaimana nih Bu cara yang harus dilakukan agar trauma tersebut tidak berkepanjangan untuk anak-anak Bu? Ya, anak-anak sepanjang dia nyaman, terutama berada di lingkungan keluarganya, insya Allah akan nyaman. Ditambah dengan konseling yang diberikan oleh pihak pemerintah, mungkin LPA juga harus home visit kemana mereka tinggal, kemudian memberikan sebuah keyakinan dibantu oleh para guru bahwa kita sudah aman untuk bersekolah. Aman bukan dari huru hara ya, tetapi dari efek-efek yang ada. Karena itu kan nanti akan berlangsung terus. Ketika berlangsung terus nanti akan ada kejadian begitu, itu harus ada jaminan bahwa tidak akan ada bentrok lagi, kemudian tidak ada menggunakan mungkin gas air mata yang memang dengan adanya angin dan lain-lain kan mudah itu terbawa. Jadi visit yang paling penting adalah visit, kemudian konseling dan dilakukan bersama sekolah, karena sekolah itu kan ada rumah yang kedua. Ya Bu, bagi anak-anak masalah ini tentu belum berakhir Bu. Jika mereka harus direlokasi, mereka harus beradaptasi di tempat yang baru lagi. Kira-kira agar mereka dapat tumbuh wajar seperti anak-anak lainnya, apa yang harus dilakukan Ibu? Nah, Mbak Ima, tentu kalau sudah direlokasi beda lagi ya kan? Sarana dan prasarana seperti yang diutarakan oleh BB Batam itu kan luar biasa lengkapnya. Sekarang kan kita fakta sekarang aja seperti ini, artinya hal-hal yang menjebatani antara kedua belah pihak ini harus smooth sehingga tidak mengabaikan ya kepentingan anak. Apapun yang dilakukan oleh orang dewasa, pemerintah dan masyarakat dewasa itu harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Ya, kalau sudah relokasi dan lain-lain, sudah ada fasilitas, kita beda bahasanya. Ini kan tadi pagi, bagaimana anak sekarang terpenuhi rasa aman dulu dari berbagai situasi yang ada. Itu aja dulu. Rasa aman, kemudian ada kepercayaan lagi terhadap orang lain, terutama orang dewasa. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat yang berkepentingan di situ. Ya, itu aja Mbak Ima, nggak ada yang lain kecuali yang sekarang ini. Bu, satu lagi Bu, apa perlu ada pendampingan psikolog Bu untuk anak-anak? Ya, visit itu kan termasuk pendampingan psikolog juga. Visit, home visit ya, pendataan, kemudian konseling, pasti dengan psikolog bisa, didampingin dengan para guru atau orang tua juga bisa. Saya yakin bukan hanya 10 anak yang kena imbas yang secara psikolognya itu kena ya, tetapi anak-anak yang lain itu juga pasti kena. Jadi bayangin ada 350 anak yang ini harus dikuatkan lagi secara psikologis lagi. Dia harus mental kuat, kemudian tanpa adanya rasa was-was untuk sekolah dan berinteraksi di luar. Gitu Mbak Ima. Iya, baik. Ibu, terima kasih Bu atas waktu dan informasinya Bu. Saya ucapkan selamat malam Bu. Selamat malam Mbak Ima, terima kasih.